Pernahkah kalian membayangkan sebuah nama yang bisa menggetarkan panggung politik selama puluhan tahun? Megawati Soekarnoputri bukan sekadar nama, melainkan simbol perlawanan dan ketabahan. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan cerita-cerita tentang pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan rahasia yang terkubur dalam sejarah kelam Indonesia. Kita akan menyelami labirin sejarah ini untuk melihat bagaimana seorang wanita yang awalnya dianggap sebelah mata justru menjadi penentu arah bangsa. Persiapkan diri kalian, karena kisah ini penuh dengan intrik layaknya sebuah misteri yang belum terpecahkan. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu mengupas sisi lain dari tokoh-tokoh besar. Hari ini kita akan membedah perjalanan hidup Megawati Soekarnoputri, sang putri Fajan yang mewarisi darah sang proklamator. Dalam 30 menit ke depan, kalian akan mendapatkan gambaran utuh tentang transformasinya dari seorang ibu rumah tangga biasa menjadi tokoh sentral di negeri ini. Kita akan melihat dokumen-dokumen lama, cuplikan peristiwa bersejarah, dan analisis mendalam tentang strategi politiknya. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir agar tidak kehilangan benang merahnya. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Semua berawal di Istana Negara, tempat Megawati kecil menghabiskan masa kanak-kanaknya. Lahir di tengah gemuruh perjuangan kemerdekaan, ia tumbuh besar dengan menyaksikan langsung bagaimana keputusan-keputusan besar negara diambil. Sebagai anak kedua dari Bung Karno, ia dididik dalam lingkungan yang sangat politis, namun tetap membumi. Namun kehidupan istana yang megah itu tidak selamanya indah. Ada tekanan besar yang mulai muncul seiring dengan memanasnya suhu politik nasional di pertengahan era 60-an. Megawati belajar tentang arti kesetiaan dan keberanian jauh sebelum ia terjun ke dunia politik yang keras. Tahun 1965 menjadi titik balik yang mengerikan bagi keluarga Soekarno. Peristiwa G30S PKI membawa badai besar yang menghancurkan kedamaian hidup mereka. Megawati melihat sendiri bagaimana kekuasaan ayahnya perlahan dipreteli oleh kekuasaan baru yang mulai bangkit. Ia harus menyaksikan sang ayah diisolasi dan dijauhkan dari rakyatnya sendiri hingga akhir hayatnya. Pengalaman traumatis ini menanamkan sebuah luka mendalam, sekaligus pelajaran tentang betapa kejamnya perebutan kekuasaan. Di masa-masa sulit ini, Megawati memilih untuk menarik diri dan hidup sebagai warga biasa, menjauh dari sorotan lampu kamera yang menyakitkan. Setelah kepergian Bung Karno, Megawati mencoba menjalani hidup normal sebagai ibu rumah tangga. Ia menikah dengan Taufik Kiemas, seorang aktivis yang nantinya akan menjadi pilar utama dalam karir politiknya. Mereka menjalani hari-hari yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk politik praktis Orde Baru yang sangat membatasi gerak-gerik keluarga Soekarno. Namun, darah politik yang mengalir dalam tubuhnya tidak bisa dibohongi begitu saja. Meski tampak tenang di luar, ada kegelisahan melihat kondisi bangsa yang dirasanya semakin jauh dari cita-cita sang ayah. Takdir seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk memanggilnya kembali ke panggung utama. Memasuki pertengahan era 80-an, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI mulai melihat potensi besar pada nama besar Soekarno. Mereka membutuhkan magnet massa untuk menandingi dominasi Golkar dan PPP. Megawati pun dipinang untuk masuk ke dunia politik, sebuah keputusan yang awalnya ditentang oleh banyak pihak termasuk keluarganya. Namun, dengan keyakinan yang kuat, ia akhirnya melangkah masuk ke dalam gelanggang. Kehadirannya segera menyedot perhatian publik yang merindukan sosok Bung Karno. Ia bukan hanya sekedar pajangan, kehadirannya menjadi ancaman nyata bagi stabilitas politik yang dijaga ketat oleh rezim Soekarno. Pemerintah Orde Baru tidak tinggal diam melihat popularitas Megawati yang terus meroket. Berbagai upaya dilakukan untuk menjegal langkahnya, mulai dari tekanan psikologis hingga intervensi langsung ke dalam internal partai. Megawati dianggap sebagai simbol yang berbahaya karena mampu menyatukan kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan saat itu. Intelijen terus memantau setiap gerakannya, dan pertemuan-pertemuannya seringkali dibubarkan tanpa alasan jelas. Namun, semakin ditekan, dukungan rakyat justru semakin mengalir deras kepadanya. Ia menjadi titik kumpul bagi mereka yang menginginkan perubahan di tengah kungkungan otoriterisme. Puncaknya terjadi pada Kongres PDI di Surabaya tahun 1993. Megawati terpilih secara de facto sebagai ketua umum melalui dukungan akar rumput yang luar biasa.
namun pemerintah menolak untuk mengakuinya. Suasana Kongres begitu mencekam dengan kehadiran aparat dan upaya sabotase dari kubu yang pro-pemerintah. Disinilah Megawati menunjukkan ketenangannya yang legendaris. Ia tidak meledak-ledak, namun sikap diamnya justru menunjukkan otoritas yang kuat. Peristiwa Surabaya ini menjadi bukti nyata bahwa Megawati bukan lagi sekadar putri titipan, melainkan pemimpin yang lahir dari kemauan rakyat di bawah tekanan hebat. Ketegangan mencapai puncaknya pada tanggal 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro diserbu secara paksa oleh kelompok massa yang didukung oleh aparat. Terjadi bentrokan berdarah yang memakan korban jiwa dan luka-luka, menandai salah satu hari paling kelam dalam sejarah politik Indonesia. Megawati berada di pusaran konflik tersebut, menjadi martir bagi demokrasi yang sedang diperjuangkan. Kejadian ini bukannya menghancurkan karirnya, justru malah mengukuhkan posisinya sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap rezim Soeharto yang sudah berkuasa selama 3 dekade. Lambang banteng moncong putih dalam lingkaran merah menjadi identitas baru bagi perjuangan Megawati. Setelah terusir dari kantornya sendiri, ia mendirikan PDI Perjuangan sebagai wadah bagi para pendukung setianya. Simbol banteng ini bukan sekadar gambar, melainkan representasi dari rakyat kecil atau kaum marhain yang ia perjuangkan. Megawati mulai berkeliling ke pelosok negeri, menyentuh hati rakyat dengan kesederhanaan dan ketulusannya. Ia berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh petani dan buruh, membangun loyalitas yang sangat kuat dan sulit untuk digoyahkan oleh uang maupun ancaman kekuasaan. Tahun 1999, setelah jatuhnya Soeharto, pemilu pertama di era reformasi digelar dengan penuh harapan. Hasilnya luar biasa. PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati keluar sebagai pemenang dengan suara terbanyak. Rakyat memberikan mandatnya kepada Sang Putri Fajar untuk memimpin bangsa yang sedang dilanda krisis ini. Euforia kemenangan menyelimuti seluruh negeri. Ribuan orang turun ke jalan merayakan kembalinya kedaulatan ke tangan rakyat. Namun, di balik kemenangan besar itu, sebuah drama politik lain sudah menunggu di gedung DPR MPR. Kemenangan di tingkat akar rumput ternyata belum menjamin jalan mulus menuju kursi kepresidenan. Disinilah pengkhianatan politik mulai terasa aromanya. Meskipun memenangkan suara terbanyak, Megawati harus menghadapi manuver koalisi yang dikenal sebagai poros tengah. Melalui pemungutan suara di MPR yang dramatis, justru Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih sebagai presiden. Megawati tampak tenang di kursi pimpinan sidang, namun raut kekecewaan pendukungnya meledak di jalanan. Banyak yang merasa hak Megawati telah dirampas secara tidak adil melalui permainan elit politik. Peristiwa ini menjadi pelajaran pahit bagi Megawati tentang bagaimana realita politik di tingkat atas seringkali tidak sejalan dengan keinginan rakyat bawah. Demi meredam amuk massa dan menjaga persatuan nasional, Megawati akhirnya menerima posisi sebagai wakil presiden mendampingi Gus Dur. Itu adalah keputusan sulit yang harus diambil untuk mencegah perpecahan bangsa yang lebih luas. Selama masa jabatannya sebagai RI 2, Megawati lebih banyak diam dan bekerja di belakang layar, memberikan ruang bagi Gus Dur untuk memimpin. Namun, hubungan kedua tokoh bangsa ini mengalami pasang surut yang sangat dinamis. Ketegangan antara legislatif dan eksekutif semakin memanas, menciptakan instabilitas yang mengancam jalannya pemerintahan. Di tengah kemelut itu, Megawati tetap menunjukkan loyalitas institusionalnya. Krisis politik mencapai puncaknya pada tahun 2001 ketika hubungan Gus Dur dengan parlemen memburuk drastis. Isu pemaksulan atau impeachment mulai berhembus kencang di Senayan. Megawati berada di posisi yang sangat sulit, antara kesetiaan pada presiden atau mengikuti konstitusi yang dijalankan oleh MPR. Melalui sidang istimewa yang penuh ketegangan, mandat Gus Dur akhirnya dicabut, dan sesuai dengan undang-undang, Megawati Soekarno Putri pun dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima. Ia menjadi wanita pertama yang menjabat posisi tertinggi di negeri ini, sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa, namun lahir dari situasi yang sangat ketir. Masa kepemimpinan Megawati dimulai di tengah kondisi ekonomi yang porak-poranda akibat sisa krisis moneter 1998. Ia harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer demi menyelamatkan stabilitas ekonomi nasional.
Di bawah arahannya, Indonesia mulai keluar dari program bantuan IMF, sebuah langkah berani untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi. Meskipun banyak dikritik, langkah-langkah teknokrasinya perlahan membawa stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Megawati juga fokus pada penataan kembali institusi negara yang sempat goyah pasca reformasi. Ia bukan pemimpin yang mengandalkan retorika manis, melainkan lebih pada kerja-kerja administratif yang sistematis. Salah satu tantangan terbesar Megawati adalah menjaga keutuhan wilayah Indonesia yang terancam oleh gerakan separatisme. Di Aceh dan Papua, konflik bersenjata terus berkobar dan memakan banyak korban. Megawati mengambil kebijakan yang tegas dengan menerapkan status darurat militer di Aceh, sebuah keputusan yang menuai banyak perdebatan di bidang hak asasi manusia. Di sisi lain, ia juga mencoba pendekatan otonomi khusus untuk memberikan keadilan bagi daerah-daerah tersebut. Ia harus menyeimbangkan antara penggunaan kekuatan militer dan upaya diplomasi untuk memastikan bahwa bendera merah putih tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke. Namun masa jabatannya tidak lepas dari kontroversi yang hingga kini masih sering dibicarakan. Penjualan aset-aset negara melalui BPPN dan privatisasi perusahaan strategis seperti Indosat menjadi sasaran kritik tajam dari para lawannya. Megawati dituduh menjual aset bangsa demi kepentingan sesaat untuk menutupi defisit anggaran. Meskipun pemerintah memberikan alasan logis di balik keputusan tersebut, luka publik terhadap isu kedaulatan ekonomi tetap sulit disembuhkan. Peristiwa-peristiwa ini menjadi bahan bakar bagi kampanye negatif yang akan menyerangnya di kemudian hari, terutama saat ia mencalonkan diri kembali dalam pemilu berikutnya. Memasuki pemilu 2004, sistem pemilihan berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi popularitas Megawati. Di tengah upayanya mempertahankan kursi kepresidenan, muncul sosok Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang merupakan menterinya sendiri. Hubungan antara atasan dan bawahan ini berubah menjadi persaingan politik yang sangat sengit dan penuh drama. Isu tentang pengkhianatan dan perasaan terzolimi mulai dimainkan di panggung publik. Megawati yang cenderung diam, kalah bersaing dengan strategi komunikasi SBY yang lebih progresif dan mampu menarik empati masyarakat luas saat itu. Kekalahan dalam pemilu 2004 membawa Megawati kembali keluar lingkaran kekuasaan. Selama 10 tahun berikutnya, ia memimpin PDI Perjuangan sebagai partai oposisi. Ini adalah masa-masa di mana ia menunjukkan keteguhan prinsipnya. Ia menolak berbagai tawaran untuk masuk ke dalam kabinet SBY, memilih untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasanya tidak pro-rakyat. Meskipun partainya berada di luar pemerintahan, Megawati berhasil menjaga soliditas kadarnya. Ia terus melakukan konsolidasi internal, memastikan bahwa api perjuangan kaum Marhaen tetap menyala di seluruh pelosok Indonesia, meskipun tanpa akses langsung ke kekuasaan. Salah satu kekuatan utama Megawati adalah kemampuannya dalam menjaga loyalitas basis massa PDIP. Baginya, partai bukan sekedar kendaraan politik, melainkan keluarga besar yang diikat oleh ideologi Soekarno. Ia dikenal sangat memperhatikan kader-kadernya di tingkat bawah, seringkali turun langsung untuk memberikan arahan dan motivasi. Kedisiplinan adalah harga mati dalam organisasinya. Siapapun yang melanggar garis partai akan mendapatkan sanksi tegas. Karakter kepemimpinannya yang keibuan namun keras ini membuat PDIP menjadi salah satu partai paling solid dan terorganisir di Indonesia, siap untuk merebut kembali kemenangan. Tahun 2014 menjadi tahun yang krusial. Megawati dihadapkan pada pilihan sulit, maju kembali sebagai calon presiden atau memberikan jalan bagi kader muda yang sedang naik daun, yaitu Joko Widodo atau Jokowi. Banyak yang meragukan apakah ia bersedia melepaskan ambisi pribadinya demi kemenangan partai. Namun, dengan kebesaran hati dan insting politik yang tajam, ia akhirnya memutuskan untuk memberikan mandat kepada Jokowi. Keputusan ini terbukti sangat tepat. Jokowi berhasil memenangkan pemilu dan membawa PDIP kembali ke pusat kekuasaan. Megawati membuktikan dirinya bukan hanya seorang politisi, melainkan seorang negarawan yang mampu melihat masa depan. Sebagai ketua umum partai pemenang, peran Megawati bergeser menjadi kingmaker. Ia tidak lagi berada di garis depan pemerintahan, namun pengaruhnya sangat terasa dalam setiap kebijakan strategis negara. Hubungannya dengan Presiden Jokowi seringkali menjadi sorotan publik, terkadang harmonis,
terkadang menunjukkan dinamika yang kompleks antara kepentingan partai dan kebijakan eksekutif. Megawati selalu menekankan pentingnya kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, dan penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Ia menjadi jangkar ideologis bagi pemerintahan, memastikan bahwa nilai-nilai Soekarnoisme tetap menjadi landasan utama pembangunan. Selain urusan politik praktis, Megawati juga sangat menaruh perhatian pada pengembangan riset dan teknologi di Indonesia. Ia dipercaya memimpin Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Baginya, sebuah bangsa tidak akan bisa maju tanpa penguasaan ilmu pengetahuan yang kuat. Ia seringkali menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan sumber daya alam Indonesia melalui riset yang mendalam. Langkahnya ini sering dikritik sebagai politisasi sains, namun ia tetap bergeming pada keyakinannya bahwa politik harus berbasis pada data dan pengetahuan ilmiah untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak. Ideologi Marhaenisme yang diajarkan ayahnya selalu menjadi nafas dalam setiap langkah Megawati. Ia percaya bahwa tujuan akhir dari politik adalah membela si kecil yang tertindas. Dalam pidato-pidatonya, ia seringkali mengingatkan kadernya untuk tidak lupa pada asal-usul mereka dan tidak terlena dengan kemewahan kekuasaan. Bagi Megawati, kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan utama. Ia sering bercerita tentang betapa berharganya senyuman seorang petani yang bisa menyekolahkan anaknya berkat kebijakan yang tepat. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ini yang coba ia wariskan kepada generasi penerus di partainya. Di masa tuanya, Megawati masih tetap menjadi figur yang sangat dominan. Suaranya masih memiliki daya tawar yang sangat tinggi di kancah nasional. Meskipun banyak muncul tokoh-tokoh muda berbakat, posisi Megawati sebagai pemegang komando tertinggi di PDIP belum tergantikan. Ia adalah simpul yang menyatukan berbagai faksi di dalam internal partai. Ketegasannya dalam mengambil keputusan seringkali membuat lawan-lawan politiknya harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Megawati telah bertransformasi menjadi institusi hidup dalam politik Indonesia, sebuah fenomena yang jarang ditemukan di negara-negara demokrasi lainnya. Menjelang pemilu 2024, spekulasi mengenai suksesi di dalam PDIP terus bergulir. Publik bertanya-tanya, siapa yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari Trah Soekarno? Apakah Puan Maharani, putrinya, atau akan muncul nama lain di luar keluarga? Megawati menanggapi isu ini dengan sangat tenang dan penuh perhitungan. Ia menyadari bahwa kelangsungan partai sangat bergantung pada proses transisi yang mulus. Baginya, memilih pemimpin bukan hanya soal popularitas di media sosial, melainkan soal kesiapan mental, ideologi, dan kemampuan dalam mengelola organisasi yang sangat besar dan kompleks. Warisan terbesar Megawati mungkin bukanlah jabatannya sebagai presiden, melainkan kemampuannya menjaga demokrasi di masa-masa paling kritis. Ia membuktikan bahwa seorang wanita bisa bertahan di tengah badai politik yang sangat maskulin dan keras. Ia mengajarkan tentang pentingnya kesabaran revolusioner, bahwa kemenangan sejati membutuhkan waktu dan ketabahan yang luar biasa. Meski banyak kebijakan dan sikapnya yang kontroversial, tidak ada yang bisa membantah bahwa Megawati adalah salah satu pilar utama yang menjaga stabilitas transisi demokrasi Indonesia dari era otoriter menuju era yang lebih terbuka seperti sekarang ini. Kita telah melihat bagaimana Megawati Soekarno Putri melalui jalan yang berliku, mulai dari masa kecil di istana, masa pengasingan, hingga kembali ke puncak kekuasaan. Ia adalah sosok yang penuh kontradiksi, pendiam namun kuat, tradisional namun visioner. Kisahnya adalah cerminan dari perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri, penuh dengan luka, perjuangan, dan harapan. Apapun pendapat kalian tentang beliau, kontribusinya dalam sejarah politik Indonesia telah terukir dengan tinta emas yang tidak akan mudah dihapus. Ia telah membuktikan bahwa darah Bung Karno memang mengalir deras dalam semangat juangnya yang tak pernah padam. Sebagai penutup penelusuran kita, penting untuk diingat bahwa sejarah tidak pernah bersifat hitam dan putih. Megawati Soekarno Putri adalah manusia biasa yang berada di tengah pusaran peristiwa luar biasa. Kebijakan-kebijakannya akan terus diperdebatkan oleh para akademisi dan pengamat politik. Namun satu hal yang pasti, ia telah memberikan warna yang sangat kuat bagi wajah Indonesia modern. Kita bisa belajar banyak dari ketenangannya dalam menghadapi krisis dan kesetiaannya pada garis perjuangan.
Mari kita nantikan babak selanjutnya dari sejarah yang masih terus ditulis oleh Sang Putri Fajar dan para penerusnya. Terima kasih banyak sudah menonton video panjang ini sampai selesai. Kami harap penelusuran tentang Megawati Soekarno Putri ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kiprah politik beliau? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang tokoh-tokoh berpengaruh dan misteri sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah kritis dan teruslah belajar dari sejarah bangsa kita sendiri. Salam demokrasi!